dalam rangka kegiatan informatika untuk masyarakat pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Pada agenda ini, Kepala Program Studi Bapak Dr. Erwin Budi Setiawan akan menyampaikan terkait panduan kegiatan informatika untuk masyarakat serta beberapa hal yang sedikit ada revisi sebagai bahan untuk Bapak Ibu, terutama bisa mengklaim di TW Point sebagai poin abdi mas. Baik, untuk persingkat waktu kita langsung saja kepada Pak Erwin. Apakah sudah siap, Pak? Salah, siap. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, misalkan nanti harus mengejar, bisa langsung di chat saja Bapak Ibu, biar nanti di rekaman bisa terrecord jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu. Kepada Pak Erwin, saya serahkan layarnya, Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Izin Bapak dan Ibu untuk share screen ya terkait dengan pembahasan kita pertemuan kita kali ini. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Fani, Mbak Kia, Mbak Mita, dan dosen-dosen yang lainnya atas waktunya ya bisa hadir dalam sosialisasi panduan pelaksanaan informatika untuk masyarakat di semester genap ini 2022-2023. Mata kuliah kita akan bicara terkait pelaksanaan ini ya, mata kuliah informatika untuk masyarakat, dan kebetulan ini mata kuliah cuma 1 SKS gitu ya. Tujuan dari adanya mata kuliah ini adalah semacam ada harapan gitu, harapan bagaimana mahasiswa plus dosen itu bisa lebih berkontribusi kepada masyarakat ya. Jadi makanya perlu perlu diadakan atau mata kuliah ini diadakan, itu mata kuliah informatika untuk masyarakat. Nah, terkait dengan PLO ya, program learning outcome yang menjadi sebagai dasar dari mata kuliah informatika untuk masyarakat ini ada 2 PLO, yaitu PLO 2 dan PLO 9. PLO 2 itu adalah menunjukkan sikap profesionalisme dalam bentuk kepatuhan dan pada etika profesi dan sebagainya. PLO 9 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis terhadap informasi atau data dan implikasi dari keputusan. Kemudian mempunyai CLO juga, mata kuliah ini ada 3 CLO, ya CLO 1 itu dan CLO 3 untuk PLO 2, sedangkan CLO 2 itu untuk PLO 9 ya. Jadi diharapkan di sini CLO 1 adalah mahasiswa mampu membuat rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasar. Kemudian CLO 2, mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan yang baik sesuai dengan rencana kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasar dengan baik. Nah, masuk kepada masyarakat sasar, jadi dari kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mencari masyarakat sasar ya, masyarakat sasar dengan beberapa ketentuan sini. Yang pertama adalah masyarakat sasar itu dapat dari lingkungan sendiri, jadi Universitas Telkom, kemudian fakultas atau prodi dalam kegiatan abdimas atau kegiatan serupa lainnya. Jadi kalau misalkan ada Bapak dan Ibu dosen yang kebetulan sudah mempunyai program abdimas dan sudah diajukan ke PPM, itu bisa juga memakai mahasiswa yang nantinya Bapak Ibu sebagai pembimbingnya untuk dilibatkan dalam kegiatan itu. Jadi bisa diklaimkan seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini kegiatan informatika untuk masyarakat ini supaya lebih efektif, ya mungkin ada syarat ya. Syaratnya adalah bisa berdampak tidak kurang dari lebih 5 orang. Ya, 5 orang. Kemudian kalau panduan yang dulu itu karena posisinya masih pandemi dan masih online gitu ya, maka kemarin banyak sekali pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di sekitar daerah asal gitu. Kan itu karena posisi mahasiswa sudah pada balik ke kampus, maka di sini disarankan untuk diprioritaskan pada daerah sekitar Universitas Telkom.
Ya, ini tujuannya sebenarnya untuk membantu pembangunan daerah sekitar Universitas Telkom, mungkin dari segi pemudanya, dari segi karang tarunanya, dari segi aparat desanya, mungkin SD-SD di sekitar sini atau SMP sekitar sini, SMA sekitar sini, itu supaya nantinya bisa mendapatkan nilai lebih dari kehadiran kita, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan masih memungkinkan untuk dilaksanakan di daerah asal, ya monggo saja ya, silahkan. Gitu ya. Misalkan kebetulan asalnya Bandung, gitu, Bandung di Margahayu atau sebut saja di daerah Arca Manik atau di daerah kabupaten, ya itu bisa juga diterapkan, itu juga tidak masalah. Ya. Kemudian kelompok-kelompok market sasarnya terdiri dari 4, itu masyarakat dunia usaha, ya, kecil atau menengah, kemudian masyarakat, ya itu misalnya instansi pemerintah, ya, masyarakat di instansi pemerintah, kemudian kelompok masyarakat ya, yang tidak atau kurang produktif, ya, tidak kurang produktif. Ini perorangannya sebetulnya kalau di panduan sudah dicoret, ya, jadi masuknya kepada kelompok masyarakat tidak atau kurang produktif. Kemudian yang ke D-nya adalah unit layanan masyarakat, ya, non profit. Nah, ini penjelasannya terkait dengan kelompok masyarakat sasar tadi untuk masyarakat dunia usaha. Yang dimaksud adalah meliputi usaha rumahan, usaha mikro, seluruh komoditas, misalkan membuat website untuk penjualan online dia, gitu ya, atau seperti apa, gitu ya, mungkin akan lebih terbantu. Gitu. Usaha mikro seluruh komoditas, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang pasar, pengelola pasar tradisional, dan usaha-usaha kecil hingga kepada usaha menengah. Kemudian masyarakat di instansi pemerintah, ini beberapa kalangan yang dapat dikelompokkan di instansi pemerintah, antara lain pegawai di kantor kelurahan, kantor kecamatan, polsek atau polres, ya pegawai, ya, ini lebih spesifik ya, TPRI pusat, ya, sebenarnya pegawai untuk ya industri penyiaran yang lainnya. Kemudian koperasi milik instansi pemerintah pemerintah lainnya. Ya, jadi bisa lebih ke ini ya, layanan-layanan pemerintah. Kemudian kelompok masyarakat, ini sesuai dengan definisi dari Dikti, itu adalah individu atau kelompok yang tidak produktif secara ekonomi. Misalkan kelompok-kelompok ibu-ibu rumah tangga, gitu ya, kelompok remaja putus sekolah, kelompok karang taruna, siswa, guru, pesantren, ya, guru mata kuliah, mata pelajaran, kemudian mungkin kelompok pesenam jantung sehat, santri, gitu, panti asuhan, masyarakat pelestari lingkungan, dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk yang sasar berikutnya, yang keempat adalah unit layanan masyarakat. Ya, layanan misalkan posyandu, gitu ya. Kemudian puskesmas, jadi mungkin ada bikin aplikasi mobile, gitu ya, terus kemudian mendata masyarakat sekitar situ, terus kemudian ada pengingatan kalau misalkan ada misalkan imunisasi atau apa, itu saya kira akan lebih bagus, misalkan ya, seperti itu juga diperbolehkan. Posyandu, puskesmas, museum, perpustakaan daerah, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan luaran kegiatan, memang di sini karena mungkin informatika untuk masyarakat ya, itu diupayakan pada bidang informatika. Namun demikian sebenarnya dapat dikaitkan juga dengan bidang-bidang yang lain ya, seperti itu. Nah, untuk luaran atau output yang yang ada di sekarang ya, untuk pelaksanaan IUM sekarang itu adalah bisa berupa website ya, atau media sosial untuk promosi, atau bisa juga penyuluhan atau pelatihan gitu. Kemudian juga bisa seminar atau workshop ya. Nah, ini kalau penyuluhan ya bisa materi dan foto, kemudian kalau seminar atau workshop bisa materi dan foto juga. Kemudian juga bisa HKI, bisa juga publikasi jurnal atau publikasi media massa. Nah, memang perlu dicatat di sini karena sebut saja ini tidak didanai oleh Prodi maupun Universitas Telkom, sehingga kegiatan ini memerlukan dana besar, sebisa mungkin nanti bisa dikoordinasikan untuk tidak atau dihindari ya terkait ini. Ya. Jadi memang harus dikoordinasikan antara dosen pembimbing dan juga mahasiswanya ya, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh luaran kegiatannya, misalkan contoh penyuluhan atau pelatihan misalkan ya. Nanti di sini ya sebisa mungkin ada banner gitu atau banner yang wajib misalkan logo ya, Universitas Telkom, dan tulisan misalkan informatika untuk masyarakat, prodi S1 informatika, fakultas informatika Universitas Telkom 2023, ini belum diedit ya, 2023 seperti itu. Kemudian juga bisa berupa seminar ya, seminar atau workshop ya, misalkan contoh yang dilakukan di SMK Telkom ya. Ini juga sama, nanti ada banner gitu ya, kemudian yang bertuliskan informatika untuk masyarakat, prodi informatika, fakultas informatika, dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian terkait dengan tim pelaksana, itu tim pelaksana pengadilan masyarakat terdiri di atas satu dosen pembimbing dan satu tim mahasiswa. Jadi satu tim itu pasti akan
didampingi oleh dosen pembimbing ya. Nah, dosen pembimbing ini akan diplot oleh fakultas atau prodi ya, oleh prodi. Kemudian tim mahasiswa itu terdiri dari ketua ya, 1 orang dan juga anggota ya, bisa 2 sampai 5 orang ya. Jadi bisa 4 ya, total 5 ya masing-masing tim gitu ya. Kemudian tim mahasiswa ini akan diatur dan ditentukan oleh prodi S1 Informatika. Jadi supaya yang pengalaman kami itu ada yang kececer gitu, artinya dia mencari-cari tidak dapat, terus kemudian akhirnya tidak selesai, ya, tidak selesai karena berat ya untuk menjalankan kuliah ini, sehingga ya kadang-kadang nggak melaksanakan kegiatan itu sehingga nilainya nggak lulus gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba plotting per kelas gitu ya, per kelas mahasiswa-mahasiswanya dengan dosen pembimbing yang ditunjuk. Nanti ada link di belakang yang ada ya keterangan, misalkan saya misalkan itu pembimbing tim mana dan sebagainya, itu ada. Dan siang nanti akan dilakukan juga sosialisasi ke mahasiswa ya, seperti itu. Kemudian format proposal ya, ada 2 yang harus dilampirkan, ada proposal dan juga laporan akhir ya. Jadi untuk format proposal ini ada ada beberapa aturan. Yang pertama, proposal pengabdian masyarakat ditulis dalam MS Word ya, dengan huruf Calibri, ukuran fontnya 11 poin ya. Kemudian pada kertas A4 marginnya diatur ya, margin kiri, kanan dan sebagainya. Kemudian kami sudah diskusi dengan PPM, Ini jadi yang Bapak dan Ibu yang menjadi pembimbing Abdimas ini atau IUM ini, itu bisa nanti mengklaim terkait dengan pengabdian yang dilakukan dosen ya. Caranya gimana ya? Caranya mengikuti aturan-aturan yang ada dalam yang mirip dengan PPM ya. Nanti saya jelaskan beberapa poin ya. Jadi nanti proposal yang sudah lengkap dan sudah ditandatangani itu akan diunggah pada LMS ya. Pada LMS atau pada Google Form yang disediakan prodi atau oleh ketua tim. Jadi untuk LMS, Google Form itu semua nanti diurus oleh tim mahasiswa. Sedangkan Bapak dan Ibu itu akan mengunggah pada Igrasias yang disediakan BPM. Nanti ada folder namanya Abdimas Pembelajaran Mahasiswa ya, oleh pembimbing. Nanti dari sini Bapak dan Ibu bisa mengklaimnya sebagai detail point ya untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Ya, ini sudah kami sondingkan dengan PPM dengan Mas Faisal ya sebagai ketua untuk pengabdian masyarakatnya. Ada nanti folder Abdimas Pembelajaran Mahasiswa, nanti Bapak dan Ibu bisa submit proposal di situ dengan jalur yang seperti biasa ya, seperti itu. Kemudian format proposal itu apa saja? Di halaman sampul nanti ada di lampiran di buku panduan 5.1, pengesahan nanti ada yang tanda tangan siapa saja gitu ya. Kemudian daftar tim pelaksana nanti yang tanda tangan siapa saja dan sebagainya, itu ada semua di lampiran 5.3. Kemudian pasti ada daftar isi, abstrak, latar belakang, solusi target luaran, kemudian metode pengabdian kepada masyarakatnya, kemudian pelaksanaan kegiatannya, dan yang terpenting yang sebelumnya belum ada supaya nanti bisa diklaim ya terkait dengan tadi Abdimas Pembelajaran Mahasiswa, maka ada namanya surat kesediaan mitra. Ada template-nya di lampiran 5.4 yang sederhana ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan dengan kata-kata yang lebih bagus, silahkan. Tapi kita menyediakan template yang sederhana seperti itu. Kemudian untuk format laporan akhirnya, jadi ada 2 tadi ya, proposal dan juga laporan akhir. Format penulisan laporan akhirnya aturannya sama ya dengan tadi. Kemudian sama ada 2 yang LMS itu atau Google Form nanti yang mensubmit ketua tim. Sedangkan di Igrasias nanti untuk laporan akhir nanti Bapak dan Ibu tetap mengunjungi ke Abdimas Pembelajaran Mahasiswa, kemudian di-upload di situ terkait dengan laporan-laporannya ya. Nah, lampiran-lampiran yang harus ada pada laporan itu adalah biasa ya, daftar hadir peserta, itu ada nanti wajib dilampirkan dengan tanda tangan basah. Kuesioner, ya, ada selama ini belum ada kuesioner, jadi sekarang ada kuesioner. Ini untuk melengkapi syarat untuk Abdimas Pembelajaran Mahasiswa tadi. Memang ada kuesioner dan juga ada pengolahannya ya. Ada nanti di lampiran dilampirkan terkait kuesionernya. Kemudian di laporan itu ada nanti terkait dengan analisis ya, terkait dengan hasil survei dan sebagainya, nanti diolah di situ ya. Kemudian dokumen foto kegiatan, kemudian berita acara pelaksanaan. Ini sebetulnya dari panduan yang sebelumnya sudah ada, cuma mungkin tambahnya kuesioner nih yang saya warnai dengan warna hijau. Nah, format laporan akhirnya ya seperti biasa, halaman sampul, pengesahan, ada daftar tim pelaksana, ada daftar isi dan sebagainya.
solusi target luaran, kemudian hasil kegiatan pengemasnya seperti apa, apakah sesuai dengan solusi yang kita tawarkan atau target luarannya. Kemudian ada olahan dan analisis hasil surveinya dengan kuesioner tadi, misalnya pelaksanaannya seperti apa, apakah cukup membantu gitu atau tidak di masyarakat itu dan sebagainya. Kemudian ada evaluasi kegiatan secara totalnya, kemudian disertai dengan lampiran-lampiran. Nanti di buku panduan cukup jelas dijelaskan terkait dengan lampiran apa saja yang Bapak, Ibu, dan tim yang harus penuhi ya di sini ya, seperti itu. Nah, terkait dengan proses pelaksanaan dan penilaiannya, alurnya seperti ini. Jadi mahasiswa menentukan masyarakat sasar dulu. Jadi ada sosialisasi sekarang minggu pertama, kemudian ada mahasiswa menentukan masyarakat sasar dan permasalahannya, kemudian diskusi dengan dosen pembimbing apakah disetujui atau tidak, atau mungkin dosen pembimbing mempunyai juga ya, mempunyai misalkan tempat sendiri khusus, kemudian mengarahkan mahasiswa ke situ untuk menggali kira-kira permasalahan seperti apa, diskusi dan seterusnya, difikskan. Kalau sudah fix, baru kemudian nanti kira-kira solusi yang ditawarkan apa, mereka membuat proposal pengemas, kemudian konsultasi dengan Bapak dan Ibu semua juga, apakah disetujui oleh pembimbing akademik itu tidak, kalau misalnya tidak, iterasi lagi, kalau tidak, kita upload ya, proposal dan juga pelaksanaan kegiatan Abdimas tadi, dan melaksanakan kegiatan Abdimas, Kemudian sesudah itu baru ada semacam checkpoint juga, apakah pengemas selesai atau tidak, kalau tidak, berarti harus melakukan kegiatan pengemas lagi. Kemudian kalau selesai berarti Anda presentasi dulu ke tim mahasiswa, ke dosen pembimbing akademik, baru kemudian dia melaporkan ya terkait unggah laporan akhir yang sudah direvisi dan form penilaian yang sudah ditandatangani di pembimbing akademik. Jadi memang syarat dari PPR itu memang mensyaratkan pembimbing itu terlibat ya. Makanya di sini saya kasih catatan bahwa dosen pembimbing itu wajib hadir dalam lokasi pada saat pelaksanaan kegiatan IUM ini ya. Jadi tentukan waktunya, kemudian di hari itu juga dosen pembimbing hadir ya. Ya, itu mungkin yang melakukan terkait presentasi dan sebagainya itu adalah mahasiswa yang mungkin nanti mendampingi supaya resmi gitu ya, resmi dari Universitas Telkom karena ada dosennya. Siapa tahu nanti dari situ ada beberapa problem atau masalah lagi yang mungkin bisa menjadi masukan atau menjadi database Bapak dan Ibu semua untuk melakukan kegiatan pengemas berikutnya ya, seperti itu. Kemudian ini adalah minggu-minggu penting ya terkait pelaksanaan IUM semester genap sekarang. Jadi memang dibuat semacam timeline yang dari minggu 1 sampai minggu ke-16 ya. Jadi minggu 1 dan 3 itu technical meeting yang kita sudah lakukan sekarang, ada grouping juga sudah dilakukan oleh Mbak Fani, terima kasih Mbak Fan. Kemudian minggu pertama dan ketiga itu adalah mencoba menghitung atau melihat ya kira-kira target-target community-nya apa saja nanti yang mungkin bisa dilakukan, kemudian menulis proposal ya. Minggu ketiga sebenarnya dari minggu pertama juga bisa ya, minggu pertama ketemu dengan Bapak dan Ibu karena siang nanti sudah adakan technical meeting, jadi langsung misalkan ketemu, kemudian minggu ini coba ditetapkan targetnya dan sebagainya, kemudian mulai menulis proposal ya, dengan tetap konsultasi dengan Bapak dan Ibu. Kemudian kami harapkan di minggu ke-5 itu proposal sudah disubmit ya, sudah disubmit 24 Maret, tapi nanti ini masih bisa didiskusikan dengan Bapak dan Ibu semua. Terus kemudian minggu ke-6 sampai minggu ke-11 ya, itu mencoba activity untuk melakukan itu. Jadi kalau misalkan memang pelaksanaan jangka panjang ya mulai dari situ, tapi kalau enggak ya mungkin kalau misalkan melakukan pelatihan ya berarti harus siapkan modul. Nah, itu penting ya, kita lakukan persiapan modulnya dengan tetap dikawal oleh Bapak dan Ibu. Nah, sebelum proposal tadi IUM tadi dilakukan di masyarakat, Bapak dan Ibu dulu ada pertemuan dulu ya. Ada konsultasi dulu apakah ini ada kurang di mana dan sebagainya, mungkin masih bisa dibetulkan dan seterusnya ya. Atau mungkin ada masukan atau mungkin bisa sistemnya ini ya, konsultasi rutin ya. Secara rutin Bapak dan Ibu dan mahasiswa di minggu ke-6 sampai minggu 12 tadi diharapkan minggu ke-12 sudah fix terkait dengan bentuk pelaksanaan IUM tadi. Apa mungkin misalkan bentuknya seminar ya otomatis ada modul-modul yang sudah disiapkan. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengukur kira-kira ini cocok nggak kalau misalnya diberikan kepada markas sasar itu, atau mungkin perlu dibuat semacam mungkin lebih sederhana, lebih mudah gitu ya, lebih mudahkan dan sebagainya. Kemudian minggu ke-3 dan minggu ke-4, minggu ke-13 sampai 14 itu ada pelaksanaan sosialisasi di targetnya. Terus kemudian minggu ke-14 ke-15 itu adalah menulis laporan akhir ya. Jadi
diingatkan oleh Bapak dan Ibu juga terkait melakukan survei ya terkait dengan pelaksanaan dinas tadi. Kemudian diharapkan minggu ke-16 itu adalah sudah melaporkan ya submit terkait dengan laporan akhir ya, laporan akhir dan batas akhir dari upload nilai ya semester genap ini adalah tanggal 24 Juni ya, 24 Juni seperti itu. Jadi ini kita buat ya harapannya terpola dengan seperti itu, nanti kita tinggal rubah-rubah terkait dengan tanggal dan sebagainya, tapi minggu-minggunya masih tetap ya seperti itu ya, seperti ini. Oke, terus kemudian, nah ini ada beberapa link penting, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat link plotting pembimbing IUM, sudah di plotting ya, terkait dengan mahasiswanya juga. Kemudian kita sudah melakukan beberapa pelatihan sederhana ya, terkait dengan bagaimana mengembangkan web, ya, mengembangkan aplikasi berbasis mobile secara mudah gitu ya. Ini sudah kami share di link YouTube Prodi, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa, atau ini nanti bisa di-share ke mahasiswanya, sehingga nanti bisa belajar kira-kira yang bentuk-bentuk web sederhana atau aplikasi mobile yang sederhana seperti apa, Anda semua, dan sudah dilakukan training ya. Meskipun trainingnya tidak dilakukan ke mahasiswa yang sekarang, tapi ini adalah hasil dari YouTube yang sudah kita lakukan ya, trainingnya, seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Atau Mbak Fani mau menambahkan sesuatu, monggo. Enggak, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan atau pemaparan informasi untuk masyarakat, boleh kepada Bu Ayu. Enggak. Oke. Terima kasih Pak Erwin sama Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya adalah, jadi waktu tahun lalu Desember, udah pernah ditanyain sih ke Pak Erwin, jadi pas Desember itu kami ngadain ya pelatihan lah, lumayan ada 5 sekolah gitu ya. Nah, mahasiswanya itu ada yang baru ngambil IUM semester genap ini. Nah, apakah itu bisa diakui di Desember lalu ya? Kemudian kalau diakui, dia mengikuti mekanisme yang mana nih? Maksudnya apakah sama? Kan udah diplot kelompok nih, apakah dia keluar dari kelompok itu atau gimana? Oke. Jadi ini kasus khusus ya. Jadi kalau ini sih sebetulnya kalau dari kami, dari Prodi, mungkin menyarankan paling nanti pas ini aja Mbak, ada berita acara terkait pelaksanaan dan juga ya laporannya sesuai dengan apa yang tadi diinginkan kita. Nanti juga ada waktu-waktu. Jadi artinya ini dianggap sudah melakukan ya, sudah melakukan, dan sekarang prosesnya itu tinggal ngikutin timeline tadi terkait dengan proposal harus upload, kemudian laporan akhir dari upload juga dan sebagainya. Jadi nanti dari segi itu aja Mbak paling yang diikuti Mbak. Jadi artinya untuk pelaksanaan kan sudah dilakukan ya. Artinya dia harus bikin laporan sesuai dengan apa yang tadi sudah dilakukan. Surat kesediaan mitra dan sebagainya sudah lengkap ya Mbak? Atau kuesioner? Ada berita acara, ada. Tapi berita acaranya itu atas nama dosen sih. Jadi karena memang pelatihan dosen, kemudian, nah masalahnya kan mereka diplot kelompok tuh nyampur sama mahasiswa lain kan, jadi dia keluar gitu. Atau itu dibikinkan kelompok sendiri? Nanti mungkin akan dibikinkan kelompok ya Mbak Pan ya, itu ya Mbak Pan, lebih mudahnya ya. Dibikin kelompok, nanti akan diedit lagi, nanti laporkan ke kami aja Mbak, terkait dengan kelompok-kelompok tadi siapa saja. Ada berapa orang? Saya belum ngedata sih yang IF ya, karena nyampur sama PJJ, kemudian RPL, dan IT juga. Kalau bisa secepatnya Mbak, kalau bisa hari ini, nanti bukan hari ini, maksudnya sore nanti kita sudah melakukan sosialisasi, atau siang sudah sosialisasi ke mahasiswa. Nodinnya sih udah sih Pak. Sosialisasinya ini Pak hari Kamis kalau ya. Oh Kamis jadinya, oh masih aman Mbak, dicarikan aja. Iya udah apa namanya, udah nodin juga kalau nggak salah dengan list mahasiswanya. Oh, oke. Karena ke Prodi ya, dari kakak ke Prodi ya? Iya, ke Wadik dan Kaprodi. Iya, jadi itu digabung sih yang ngambilnya semester lalu. Ya. Dan yang semester ini. Nah, itu sih. Siap. Segera lapor ke Prodi aja Mbak nanti terkait itu. Nanti atau mungkin sebut saja di PDF-nya untuk daftar mahasiswanya tadi
print aja PDF dari nota dinasnya, nanti serahkan ke kami biar bisa kita proses ya seperti itu. Cukup menjawab Mbak Ayu? Ya, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo yang lainnya, Mbak Seli, monggo Mbak Sel. Iya Pak, punten mau nanya, itu kan tadi katanya kalau misalnya kita udah punya Abdimas, berarti kita bisa memberdayakan mahasiswa yang IUM itu kan ya? Ya, betul. Nah, tapi berarti nggak masalah ya, mahasiswanya nggak masuk proposal kan berarti? Harusnya masuk proposal. Habis kan kemarin Pak deadline Abdimasnya. Nggak itu dong ya, berarti harus, ini kan jadwalnya berarti kayak agak. Nanti mungkin ini Mbak, jalur yang lain ya, jalur sama mungkin sebut saja jalurnya artinya nanti tetap aja mereka bikin proposal juga, ya istilahnya dimirip-mirip sesuaikan aja karena proposalnya sudah jelas dari dosen, jadi nggak apa-apa. Tapi untuk pas pelaksanaan nanti sama laporannya sama, terus kemudian pas ini juga jadi ikutin administrasi yang sudah kita bukan aja. Jadi artinya ini sekarang sudah memudahkan mahasiswa, artinya proposal udah ada, tinggal mungkin dikemas untuk tanda tangan dan sebagainya. Cuma nanti saya takutnya double claim nih, takutnya nih. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti klaimnya yang ke proposal Adimas itu tadi. Tapi untuk yang ini mungkin mahasiswanya cuma upload di itu aja Mbak, di LMS saja untuk menunaikan tugasnya. Tapi untuk dosennya cukup upload yang sesuai dengan Adimas yang dia ikuti gitu aja. Berarti pokoknya nggak perlu yang apa tadi pembelajaran mahasiswa itu enggak gitu ya? Oh enggak, nanti takutnya double claim, takutnya gitu. Tapi berarti kalau misalnya bikin baru lagi itu beda ya, dosennya berarti bisa klaim yang Abdimas yang pembelajaran bisa mahasiswa itu berarti. gitu ya? Yang satu yang tadi Mbak Seli sudah lakukan, berikutnya yang ini gitu. Oke. Tapi kan masalahnya ini Pak, kalau Abdimas gitu kan berarti yang apa tadi pembelajaran mahasiswa dosennya dianggap ketua dong? Enggak, nanti sebentar, saya udah diskusi sama Mas Faisal terkait dengan ini, saya coba share terkait panduan ya, sebentar. Karena kan kalau nggak salah Abdimas itu kan cuma boleh satu ketua, satu anggota gitu ya Pak? Ya, nanti ini akan dibuat ini Mbak, apa namanya, yang lain lah, karena ini kan pembelajaran mahasiswa ya, jadinya memang dosen di situ bukan gitu ya? ketua tapi dosen pembimbing. Ya, coba saya share Oke. terkait ininya, panduannya ya, sebentar, panduan ini. Oke, ini panduannya nih. Jadi di halaman depannya nanti itu sebentar, di halaman ini. Ini Mbak, ini jadi ada di sini ID kelompok, kemudian ada dosen pembimbing, ada ketua, mahasiswa, anggotanya mahasiswa. Seperti ini. Terus kemudian yang tanda tangan di sini juga pembimbing, Kaprodi sama direktur PPM-nya. Ya. Kemudian yang bagian ini baru di daftar tim dan tugasnya ini mahasiswa semua, tanda tangan dosen pembimbing dan ketua timnya saja. Seperti itu. Itu paling Mbak ininya, yang kemarin sempat diskusikan dengan Mas Faisal ya. Gitu. Jadi tidak sebagai ketua tapi sebagai pembimbing. Ya, seperti itu. Oh iya, ya, oke. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Monggo silakan Mas Denny tadi tunjuk tangan. Atau ada yang lain? Oh Mas Denny ya. Iya Pak Erwin, nyambung pertanyaan Bu Seli. Ya Mas. Monggo, jadi kalau mahasiswa kan tadi boleh ya mereka ikut Abdimasnya dosen. Ya boleh Mas. Nah, dan topiknya berarti kan sama kan dengan Abdimas dosen. Ya. Nah, kan kenyataannya kan udah submit ya. Sedangkan tim mahasiswanya baru kita dapat. Jadi kemarin proposal enggak ya. Ya. Seandainya bisa nanti bisa kan nanti biasanya ada proses review dan mungkin ada revisi proposal. Ya. Nah, seandainya mereka masuk ke dalam Abdimasnya dosen, mereka masih perlu buat proposal lagi nggak? Ya sebetulnya sih apa ya Mas? Tadi kan kalau udah seperti itu artinya mereka sudah dimudahkan dengan adanya itu tadi, apa namanya? Proposal yang sudah dibikin dosen tadi. Ya mungkin tadi penyusunan terkait laporan tadi, tapi itu nanti bukan di Grasias tetap dosen tadi melaporkan sesuai dengan skema yang dia jalani,
Tetapi untuk mahasiswa tadi kan ada dia submitnya ke LMS gitu. Jadi bedanya di situ aja. Jadi tapi nanti dia Oke. akan memakai proposal dosen tadi seperti itu. Intinya sebenarnya proposal beda walaupun isinya sama ya nggak masalah ya. Nggak Karena masalah. memang mengerjakan hal yang sama ya. Ya betul. Jadi Oke, artinya baik. klaimnya tetap di dosen satu ya. Dia cuma dapat bantuan operasional dari mahasiswanya. Cuma yang mahasiswa tadi diuntungkan dengan tadi itu proposal sudah jelas dan juga mungkin tadi dia akan mungkin penilaian kita di laporan akhir aja Mas nanti Mas. Laporan akhirnya apakah memang sesuai dengan apa yang kita arahkan atau tidak seperti itu. Oh baik. Ya. Pak Erwin, kalau mereka dapat biaya nggak? Dapat Nah, dana itu dia. Itu dia. Nggak ada masalah kemarin udah nego sama Mas Faisal kayaknya terlalu berat. Karena ini bukan program baru Mas. Jadi kemarin presentasi coba saya sampaikan bahwa di Fakultas IF itu ada program seperti ini semua prodi IF. Terus dia bilang, "Wah, bagus tuh Mas." Terus akhirnya saya nego ke beliau kalau bisa dosen terbantu juga dengan ada pembimbing tadi bisa menambahkan terkait program ini ke situ. Jadinya alhamdulillah dapat skema tadi yang Abdimas untuk pembelajaran mahasiswa seperti itu. Oh baik. Ya. Ya mungkin nanti kalau memang boleh gini, nanti juga saya usul ke PPM supaya nanti bisa direvisi proposalnya supaya keterlibatan mahasiswa yang realnya itu yang dari IUM menurut saya itu karena lebih pas gitu mungkin ya. Ada nih Mas, ada ketua direktur PPM Mas di sini Mas. Oh ada. Oh ya udah mangga. Oke, nanti saya coba diskusikan lagi dengan Mas Faisal ya terkait ini ya untuk bagaimana ada revisi atau apa mungkin atau mungkin sebut saja nanti tetap dipertahankan seperti itu, cuma mungkin nanti pas laporan pelaksanaannya aja yang pas akhir itu baru diceritakan bahwa melibatkan mahasiswa gitu dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Nanti saya segera akan laporkan atau saya segera sampaikan ke dosen-dosen terkait dengan keputusan tadi. Seperti itu. Siap, hatur nuhun Pak Erwin. Iya, sama-sama Mas. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya Mas Dodi, monggo Mas. Maaf Pak, ini saya mau nanya yang dulu kan kalau nggak salah saya pernah tuh hitung juga target masyarakat sasarnya itu di Padang gitu loh. Oh ya. Khusus Padang. Jadi walaupun saya hadir itu semuanya secara ini conference gitu. Online ya? Itu tadi kan saya sempat baca ada aturan dosen harus hadir. Itu maksudnya hadir itu boleh conference apa enggak gitu. Mengingat kan itu kan nggak dibiayai ya. Iya. Itulah kira-kira. Ya itu Mas, makanya tadi kemarin kenapa seperti itu karena posisinya pandemi. Jadi mahasiswanya masih berada di kampung-kampung halamannya gitu ya. Nah sekarang kan harapannya sudah onsite semua sehingga tadi lebih disarankan bagaimana pelaksanaan itu di sekitar Bandung gitu. Makanya itu penting sekali nanti konsultasi dengan pembimbing terkait dengan tempat pelaksanaan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan tetap dipaksakan atau mungkin mahasiswa tadi di Padang gitu ya, ya kemungkinan besar ya tadi itu mungkin kita bisa hadir secara online gitu ya seperti itu. Hybrid Mas gitu. Ya, maksud saya ininya apa sih? Memang target masyarakat sasaran posisinya tuh di luar Bandung gitu posisinya. Malah seringnya dapatnya begitu gitu. Belakangan ini ya saya. Karena kan gini ya, dia tuh cerita-cerita gitu. Jadi setelah saya implementasi PKM, mereka dan berhasil dan mereka merasa senang, mereka cerita lagi ke temennya gitu. Cerita lagi. Dan ceritanya itu ke teman-temannya tapi yang di luar Bandung gitu lah posisinya gitu. Itulah maksud saya. Jadi justru kebanyakan dapetnya itu yang di luar Bandung gitu. Siap. Oke Mas. Siap Mas, nanti seperti itu aja polanya ya. Kalau misalkan memang benar-benar mereka sangat berkeinginan untuk di daerah asal, ya menurut saya no problem. Cuma tadi mungkin untuk kehadiran dosennya ya mungkin hybrid atau seperti apa nanti bentuknya gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Mas Dot. Silahkan ada yang lain? Monggo Mas Rifki, silakan Mas. Iya Pak, jadi mau nanya nih kalau misalnya saya ada Abdimas yang udah di submit di PPM gitu, terus kemudian saya breakdown, saya nggak tahu udah ditanya apa belum nih, saya breakdown jadi beberapa bagian untuk IUM gitu, misalnya websitenya halaman A,
terus kemudian website dashboard halaman B gitu ya, terus kemudian dan seterusnya, tapi judulnya berbeda, itu masih tetap bisa diakui nggak Pak? Maksudnya berbeda, artinya maksudnya ini mau coba di split ya, yang program Iya, di split. yang itu di split menjadi program-program kecil gitu ya? Betul. Oh, ya asal tadi itu Pak, asal kan artinya maksudnya udah diklaimkan yang itu di Abdimas yang ada di PPM ya, tidak dengan jalur Ya. yang skema biasa, ya yang reguler. Kemudian yang ini itu Mas pecah lagi atau ada sesuatu yang lain gitu, atau sebut saja bukan bagian itu atau gimana? Masih bagian itu? Sebenarnya bagian dari itu Pak, cuman kan kenapa harus dipecah supaya ini Pak, apa namanya, ada beberapa yang dibutuhkan untuk, jadi si pekerjaan itu bisa dipecah jadi beberapa bagian supaya misalnya Abdimasnya saya jadi beberapa bagian gitu misalnya, atau nggak boleh seperti itu? Ya sebetulnya boleh-boleh saja Mas. Istilahnya tadi itu ya kadarnya memang atau apa namanya arahan-arahannya sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi gitu. Boleh. Oke. Seperti itu. Oke Pak, kalau gitu terima kasih. Ya. Ada lagi monggo Bapak dan Ibu? Jadi Bapak dan Ibu yang baru bergabung, apa namanya Abdimas kita yang untuk apa bukan Abdimas kita maksudnya mata kuliah ya, informatika untuk masyarakat ini apa namanya bisa nanti diklaim sebagai salah satu pengganti di Abdimas kita gitu ya. Tapi ketentuan-ketentuannya ada beberapa penambahan ya. Untuk kasus proposal itu harus ada surat kesediaan mitra yang sebelum-sebelumnya nggak ada ya. Karena supaya kita memenuhi syarat yang disampaikan oleh PPM maka kita penuhin surat mitra. Kemudian dosen pembimbing itu atau dosennya berada di paling atas, artinya di panduan kita sudah kita bikinkan untuk covernya ya, itu dosen pembimbing dulu baru kemudian mahasiswa. Yang selama ini kan mahasiswa dulu baru kemudian pembimbing ya. Sekarang pembimbing dulu baru kemudian mahasiswa. Kemudian selain itu juga harus ada kuesioner yang selama ini memang untuk mahasiswa cenderung tidak diadakan, tapi kita paksakan supaya memenuhi syarat tadi PPM, maka kita adakan kuesioner juga untuk pelaksanaan Abdimas ini. Seperti itu. Terus kemudian nantinya Bapak dan Ibu bisa ngunggah ya. Jadi kalau mahasiswanya tetap ngunggah nanti di LMS yang kita sediakan atau Google Form dari Prodi. Tetapi untuk Bapak dan Ibu supaya bisa klaim nanti akan ada folder di Abdimas di Igrasias itu ada nanti program namanya Abdimas Pembelajaran Mahasiswa. Nanti Bapak dan Ibu submit di situ proposal maupun laporan akhirnya. Insya Allah dari situ nanti bisa diklaim sebagai pengabdian masyarakat Bapak dan Ibu semua. Total ada berapa kelompok Bapak untuk semester ini? 70-an ya? 100 Pak. Oh 100 kelompok mahasiswa. Terus kemudian dosennya pastinya nanti akan ada yang dapat double ya, karena dosen IAIN kalau nggak salah sekitar 70-an gitu ya, yang dikurangi dengan yang 90 dikurangi dengan yang sekolah sekitar mungkin 70-an. Nah itu nanti pastinya akan ada yang dapat 2 kelompok dan sebagainya. Gitu ya, seperti itu. Jadi ini benar-benar kreativitas mahasiswa ya. Jadi ya kreativitas mahasiswa dan juga mungkin kalau ide-idenya nggak ada, mungkin dari Bapak dan Ibu bisa mengusulkan sesuatu kegiatan, kemudian mereka mencari masyarakat sasarnya seperti apa, sehingga bisa dilaksanakan Abdimas ini. Seperti itu. Nah, nanti siang kita akan lakukan sosialisasi untuk mahasiswanya. Seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Mangga Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, tadi di chat sudah saya sertakan link folder berisi panduan serta slide sosialisasi. Namun kemungkinan akan ada sedikit update untuk slide-nya. Untuk panduan, insya Allah sudah final. Sudah ada juga link plotting. Untuk membimbing, kami mengambil dari dosen tetap, profesional full-time yang sedang tidak S3. Oh iya, siap Pak.
Maka sudah saya up lagi foldernya. Akan ada beberapa perubahan Bapak Ibu dikarenakan data dari Bu Ayu akan kita coba ekspor. Jadi mungkin komposisi guru pembimbing bimbingan mahasiswa akan berubah. Nanti setiap mahasiswa akan kami minta mengisi di link plotting link Telegram. Nah, jadi biar Bapak Ibu nggak bingung nyari mahasiswanya, nanti Bapak Ibu bisa join di grup Telegram mahasiswa. Namun ini baru bisa dilakukan mungkin hari Kamis, karena kami baru sosialisasi hari Kamis. Setelah hari Kamis, semoga semua data kelompok sudah berisi link Telegram. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, izin saya tutup, Pak Erwin. Oh, ada. Enggak, Pak Irsan? Ya, punten Pak. Saya Irsan, Pak, dosen baru mau nanya. Ya, tadi saya cek di dokumen belum ada nama saya. Mungkin saya oke. Tadi ada pembaruan lah ya. Insya Allah mungkin kalau memang ada. Pertanyaan saya ini, Pak. Tadi terkait dengan pertanyaan awal, boleh nggak pelaksanaannya itu di luar Bandung gitu ya? Karena kalau saya melihatnya pengabdian kita pada masyarakat ini bisa kita jadikan ajang untuk promosi gitu loh Pak. Nah, kita tahu bahwa mahasiswa TLU kan bukan hanya wilayah Bandung, mungkin lingkupnya bisa nasional gitu ya Pak. Jadi kalau memang memungkinkan boleh dilaksanakan di luar Bandung, saya ada ide, ada juga tempat juga, tetapi ini di wilayah sekolah ya Pak, dari sekolah levelnya tingkat dasar sampai dengan SMA di wilayah Tangerang atau Provinsi Banten Pak. Ya. Kalau mau memungkinkan ya boleh di sana. Oke Pak, dari saya terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Ihsan. Jadi gini Pak Ihsan, jadi sebetulnya ini program ini yang tadi sudah saya garis bawahi yang gini ya, itu tidak ada biaya dari kita, yang tidak dari prodi maupun universitas. Sehingga dari sini pastinya ya mungkin kita akan mencoba mencari yang dampaknya besar tapi biayanya kecil gitu ya, biayanya kecil atau mungkin bahkan tidak ada gitu ya, seperti itu. Sehingga di sini memang saran prodi adalah sebisa mungkin kegiatan itu yang memerlukan pembiayaan besar itu dihindari. Kemudian terkait dengan tadi yang saya mungkin problemkan, tapi kalau misalkan bisa no problem Pak. Tapi kalau misalkan ini ya agak susah Pak, karena ini sebetulnya minggu kuliah ya Pak. Jadi artinya ini waktu-waktunya itu adalah di minggu-minggu kuliah biasa gitu ya, di minggu pertama sampai minggu 16. Sehingga nanti kalau misalkan dia harus ke Tangerang dan sebagainya, ya sebetulnya bisa aja sih mencari waktu hari libur atau sebut saja Sabtu gitu ya. Dan Sabtu pun sebenarnya masih ada perkuliahan juga untuk mahasiswa, sehingga sebetulnya itu resiko-resiko yang mungkin dihadapi nanti. Tapi kalau misalkan mahasiswanya tidak keberatan dan sebagainya, menurut saya aman juga. Gitu. Tapi itu tadi Pak, terkait dengan biaya tadi, dari prodi maupun dari institusi, itu kemarin sempat saya tanyakan juga, karena besar ya Mas, ada 100 kelompok, kemudian kalau misalkan itu 500.000 aja sudah 50 juta, dan itu sebetulnya ini kan program terobosan baru ya, harapannya nanti mungkin untuk kedepannya mungkin bisa dianggarkan, tapi kalau untuk yang sekarang kemungkinan belum bisa dianggarkan. Gitu Mas Ihsan. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau saya catat tadi Pak Erwin yang perlu di-clearkan adalah mekanisme mengganti mahasiswa yang sudah disubmit ke Igrasias terkait proses. Mbak Bani ini ya, udah lost connect ya? Atau saya sendiri ya? Komunikasi Bapak Ibu dengan mahasiswa juga lancar, karena cuma satu SKS
beberapa mahasiswa memang agak menggampangkan Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya untuk bisa mereminder mahasiswa jika sampai tanggal tertentu tidak ada kabar dari mahasiswa. Oh, Pak Wiki, Pak. Abdimas di luar Bandung untuk diakui value point itu apakah boleh pelaksanaan Abdimasnya hanya ada dosen tanpa mahasiswa? Sepemahaman saya aturan di PPM harus ada mahasiswa, Pak Wiki. Di proposalnya juga ada. Cuma mungkin Pak Kemi sudah nggak ada. Sehingga saya di panduan Abdimasnya menyertakan mahasiswa. Abdimas value ya Pak ya. Oke, baik. Ada lagi Pak Erwin? Saya cukup. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Erwin. Kami tutup kegiatan sosialisasi. Oh, Bu Wit menanya. Tukar kelas mahasiswa kelas yang bimbing ya? ini gimana Bu maksudnya? Mau ini Bu, kebetulan ngajar 440 RPL 4403 atau 4404, nah minta salah satu itu. Saya hanya membimbing satu gitu Bu. Saat ini Bu, ini home base IF Bu. Jadi mahasiswa IF aja? Iya, memang mahasiswa. Iya, misalnya IF, tapi yang kuliah RPL Mbak. Iya, kayak gitu. Kuliah RPL, oh kuliah RPL, oke. Ya RPL Nanti di apa gitu, implementasi. Iya, gitu loh Bu. Boleh ya, Pak Erwin diinfoin paham aja nih Pak J. Bu, DM saya, coba di stat saja mana mahasiswanya, nanti biar saya pindahkan. Nanti langsung ya Bu Fani. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.